pasar ponsel di Indonesia, khususnya segmen smartphone, semakin ketat. Selain mengeluarkan produk smartphone andalan, masing-masing vendor juga meramu strategi untuk bisa bertahan, seperti yang dilakukan oleh LG. Bagaimana strategi yang coba dijalankan oleh salah satu vendor asal Korea ini? Telah bersama kita seorang wanita cantik dan masih muda, namun sudah menjabat sebagai Head of Product Marketing LG Mobile Indonesia, Mbak Dinda Nesvia. Ya, apa kabar Mbak? Baik. Ya Mbak, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa persaingan di segmen ponsel khususnya smartphone di Indonesia semakin ketat nih. Ya. Dari kacamata LG sendiri, seberapa ketatnya sih persaingan yang terjadi? Oke. Kalau dari kita lihat market Indonesia, memang semua vendor tuh sangat tertarik ya untuk masuk ke market Indonesia, karena kalau kita ngelihat jumlah orangnya aja udah banyak sekali ya, 200 juta orang lebih. Terus ditambah lagi satu orang itu bisa punya 1, 2, atau 3 handphone. Jadi Indonesia memang selalu dari berbagai brand itu menjadi strategic market, karena dia lihat marketnya tuh besar banget. Nah, dari LG sendiri tentunya kita ngelihat pertama adalah produk ya. Dari segi produk yang kita tawarkan itu harus pertama kompetitif. Saya nggak bilang murah ya, tapi kompetitif dengan brand-brand kompetitor. Terus kedua, dari inovasi dan teknologinya sendiri, LG selalu percaya akan learning from customer gitu, learning from you kalau kita punya tagline-nya, dan juga inovasi yang useful. Jadi bukan teknologi yang ribet. Karena banyak sekali teknologi sekarang diperkenalkan oleh berbagai brand, tapi ternyata ketika dibeli sama konsumen tidak menggunakannya sama sekali gitu. Jadi LG lebih fokus ke teknologi yang memang canggih namun simple gitu. Dan selain itu juga tadi saya udah ngomongin secara produk dan harga yang kompetitif. Terus secara distribusi tentunya kita menunjuk partner-partner yang sangat strategik yang bekerja sama dengan LG untuk mendistribusikan barang-barang LG ke seluruh Indonesia, dan tentunya kita selalu dukung dengan promosi yang menarik gitu Mas. Dari sisi produk berarti tadi disebutkan harga yang kompetitif dan fitur yang useful ya. Useful. Untuk LG sendiri mengincar segmen mana gitu kan? Ada segmen high end yang memang teknologinya kelas tinggi, ada juga yang segmen menengah dan segmen smartphone murah gitu ya, istilahnya seperti terjangkau. LG sendiri fokus di mana? Apa ke semua segmen tersebut? LG sendiri selalu mulainya dari memang dari kita punya 2 seri ya Mas ya. Itu ada seri L, itu L series, dan itu yang menyasar kelas mid, yang middle up to middle end juga. Nah, yang kedua kita punya seri itu G series. Nah, ini adalah flagship models kita, di mana semua teknologi terkini dan juga inovasi terkini itu ada di G series ini. Karena kalau kita ngelihat market memang sekarang kalau kita mau segmen market ini udah lebih ke harga. Jadi memang seperti tadi Mas bilang, LG lebih fokus di mid dan di high end ya. Seri L dan seri G-nya. Berarti untuk bagaimana dengan smartphone harga terjangkau kan? Seperti kita tahu pasar feature phone di Indonesia masih besar ya. Iya. Berarti ada potensi untuk migrasi ke penggunaan smartphone. Apakah LG menilai bahwa migrasi itu bisa langsung ke kelas mid tanpa harus kelas di bawahnya atau bagaimana? Sebenarnya gini Mas, kalau dibilang fokus itu kita ke yang G series sama yang L series, dimana itu harganya itu sekitar ya mulai dari 1,5 juta ke atas sama sampai harga 7 juta ya. Itu yang dimana kita fokus, kita gencar melakukan activity. Tapi kita juga menyadari bahwa market Indonesia ini masih sangat besar di segmen low end gitu. Nah, makanya kita punya satu produk yang kebetulan baru-baru ini juga kita luncurkan, itu yang dihargainya 700 ribuan. Nah, maksudnya kita fokus di sini, effort kita keluarkan memang lebih banyak di yang G dan L series. Cuma yang di low end ini kita lebih untuk mengisi pasar gitu ya. Untuk mengisi pasar itu pertama mungkin konsumen yang seperti tadi Mas bilang, migrasi ya dari feature phone ke smartphone. Terus juga untuk membuat consumer base yang akan datang, karena mungkin saat ini dia mau beli yang 700 ribuan, tapi tahun depan dia akan dia udah bisa upgrade untuk handphone kita yang harganya lebih di atas gitu Mas. Respon pasar sendiri bagaimana terhadap produk andalan LG dan G series itu?
respon pasar ini ya cukup baik ya kalau menurut saya, karena secara bisnis sendiri kita juga sudah growing. Dibandingin 2 tahun lalu tuh kita grow lebih dari 200%, 250%. Kita sudah grow dan trennya memang LG di market Indonesia sedang growing mas, naik ya. Di beberapa seri smartphone terbaru LG menyiapkan fitur-fitur yang terbilang useful dan unik dan canggih ya. Saya sempat mencoba ada dual cam yang aktif bersama misalkan salah satunya itu bagaimana sih respon pasar terhadap fitur-fitur yang coba diselipkan LG, fitur-fitur yang menarik tersebut? Oke, kebetulan memang ini yang kita sangat fokuskan untuk komunikasi ke konsumen, bahwa ponsel LG ini adalah beda, gitu. Beda dalam arti kata satu adalah simple dan gak ribet. Karena kita percaya konsumen itu butuh teknologi yang memang sehari-hari dipakai. Nah, salah satu kita punya perbedaan dengan yang lain itu adalah fungsi rear key ini mas. Contoh ya, ini adalah memang desain yang sangat unik. Jadi kalau misalnya brand lain mungkin tidak ada yang desain seperti ini cuma LG yang punya. Dan keunikan dari rear key ini adalah ini tidak hanya sekedar desain, tapi memang sangat berguna. Contoh kalau kita mau foto selfie misalnya, itu kita cuma butuh menekan tombol bawah ini. Terus juga kalau kita lagi nelpon, biasanya kalau tombol volume itu di sini, kita agak susah ya. Kita harus tangan kita harus seperti ini. Nah, itu kan mengganggu gitu. Sedangkan dengan rear key kita lagi nelpon, untuk volume kita cuma cukup kiri kanan. Jadi ini adalah salah satu perbedaan, dan secara desain pun kalau ditaruh nih mas, ditaruh seperti ini pun kelihatan beda. Nah, dan rencananya untuk desain seperti ini di kuarter 4 nanti kita akan bawa ke level yang L series juga. Jadi nggak di G series, tapi ini akan jadi desain identity-nya LG ke depannya. Be different gitu. Jadi nggak cuma handphone-nya gitu-gitu doang. Terus untuk nyalain layar pun kita cukup unik ya. Karena kita kan sering banget nyalain layar, kita cuma cukup tekan seperti ini dan itu udah nyala. Jadi ini mungkin simple gitu, nggak kepikiran. Cuma ini berguna banget karena hampir setiap hari kita tuh nyalain layar handphone kita. Dan banyak hal lain, contoh seperti kita sebut namanya gesture shot atau quick selfie. Nah ini kalau misalnya kita mau foto diri sendiri itu sangat gampang mas, kayak gini. Nah ini akan langsung foto sendiri ya, jadi unik ya. Fiturnya unik gitu. Itu berarti salah satu implementasi dari yang tadi Mbak bilang mencoba mencari tahu apa sih yang konsumen butuhkan gitu. Bagaimana cara itu, dengan melakukan survei ke konsumen atau sebagainya? Jadi di LG Electronics sendiri memang kan global world leader untuk elektronik dan mobile ya. Di global sendiri kita udah nomor 3 untuk smartphone. Nah, di situ R&D-nya banyak sekali mas. Jadi waktu dan effort yang ditanamkan di research and development itu sampai nggak tidur lah istilahnya engineer-engineernya kalau di Korea. Nah, jadi memang survei juga, melihat kebiasaan konsumen, global research itu semuanya ada untuk mengetahui cara konsumen menggunakan smartphone. Belakangan kan masuk vendor-vendor asal Cina ya, asli merek Cina gitu ya. Seperti apa sih tanggapan atau respon dari LG dengan makin banyak pemain di pasar Indonesia? Tanggapan dari LG sendiri sih seperti tadi aku bilang mas, nyambung lagi. Memang semua vendor tuh tertarik akan market Indonesia kan, karena marketnya besar. Tapi kalau aku lihat memang vendor-vendor Cina atau lokal ini lebih ke harga ya. Mereka lebih, kenapa orang mau beli handphone tersebut itu mainly karena harga gitu. Pertama karena handphone tersebut juga belum punya reputasi tersendiri akan mobile phone. Terus juga secara brand mobile phone juga kan mereka belum, jadi orang tertarik beli karena harga. Dan tanggapan LG sendiri sih kita tidak akan mengikuti arus itu gitu ya. Kita tetap akan fokus di teknologi yang berguna untuk konsumen dan harga yang kompetitif, dan itu bukan berarti murah dan harus mengikuti arus untuk ibaratnya jeblokin harga kayak gitu sih mas. Cuma ya untuk
konsumen ya memang diuntungkan sih dengan adanya ini pendapat pribadi saya sih, memang konsumen diuntungkan dengan adanya banyak brand lokal karena mereka bisa dapetin yang canggih tapi harganya murah kan gitu. Cuma LG sendiri kita tetap akan fokus ke strategi kita, yaitu teknologi-teknologi yang berguna, desain yang memang beda dari yang lain, dan kualitas yang baik. Bagaimana dengan produk tablet? Kayaknya kita belum terlalu melihat nih produk tablet dari LG, Mak. Kebetulan bulan ini kita akan launching untuk produk tablet kita, itu LG Pad E8 ya, itu namanya LG Pad 8.3 inch, dan itu udah didukung dengan LTE, Mas. Gitu, karena kan kita juga dengar-dengar bahwa LTE masih segera diluncurin nih. Nah, jadi kita udah siapin juga untuk produk tablet tersebut. Gitu. Nah, untuk strategi kita sendiri memasarkan tablet tentunya ya kita lihat sekarang juga udah banyak banget ya menjamur, semua orang udah punya tablet, dan banyak juga seperti tadi Mas bilang produk lokal juga dengan harga yang murah ya. Nah, makanya kita juga lebih fokus ke teknologi dari tablet itu sendiri, dan kayaknya sekarang kita persiapan untuk LTE juga, jadi kita ngeluarinnya udah versi LTE. Jika dibandingkan dengan smartphone nih Pak, pasar tablet sendiri seberapa besar sih potensinya? Kalau potensinya sih tetap ada gitu, karena kan ya ada orang yang udah beli tablet 2 tahun yang lalu mungkin harus ganti, dan orang yang belum punya tablet mau beli tablet. Potensi pasarnya sih tetap besar, cuma memang boomnya itu tidak seperti waktu 2-3 tahun yang lalu ya. Tablet tuh kalau nggak salah kan tahun 2010 ya, itu kan benar-benar baru terbentuk marketnya. Jadi sekarang tablet itu lebih ke saturation, Mas, lebih udah mulai stabil lah marketnya, nggak terlalu increase lagi gitu. Jadi tablet kita pun untuk mengisi pasar yang kosong aja. Untuk pasar sendiri bagi LG, berapa besar sih yang sudah berhasil diraih LG? Kalau untuk tepatnya saya nggak bisa ceritain dulu, cuma yang pasti kita sekarang udah terlihat lah di market Indonesia gitu. Kalau bisa jalan-jalan, contoh kayak ke Roxy, ke Ambassador, itu stok LG-nya udah banyak gitu, udah banyak di mana-mana. Terus sekarang kalau ke mall juga udah banyak yang pakai handphone LG juga. Jadi dari situ sih mungkin bisa kelihatan lah bahwa dibandingin tahun lalu aja itu udah banyak sekali perubahan untuk LG Mobile. Untuk ke depannya Mbak, tren smartphone seperti apa sih yang diprediksikan oleh setidaknya oleh LG ya untuk bisa booming ini? Kalau kita tren smartphone ya, kita kalau dari LG sendiri kita ngepredik tuh ke depannya mungkin ada seperti layar lengkung ya. Kita udah pernah luncurin kan LG G Flex. Ke depannya LG sedang develop teknologi lebih baru lagi untuk layar lengkung gitu. Jadi kalau tren pengguna kan sekarang lagi selfie ya. Kayaknya selfie juga masih akan bertahan sih. Jadi untuk smartphone sendiri akan banyak teknologi yang mendukung selfie gitu. Contohnya misalnya beauty shot yang sudah ditanamkan seperti yang ada di handphone LG juga. Terus kayak LG juga masukin kayak gesture shot. Nah, kalau kita ngeliat sih trennya selfie masih akan panjang sih kalau menurut aku, kayak setahun lagi. Dan LG sih sedang menyiapkan tentunya kalau kita ngelihat kebiasaan pakai handphone nih, kita lagi persiapkan tuh mungkin baterai ya. Baterai itu penting banget. Baterai yang lebih irit dan tentunya lebih tipis, dan kalau misalnya handphonenya lengkung pun berarti baterainya pun akan lengkung juga. Gitu, itu yang lagi LG persiapkan. Dan juga teknologi layar tentunya. Layar sekarang makin gede, itu akan berhubungan dengan baterai juga kan Mas, karena layar makin gede terus konsumsi baterainya kan ditakutkan akan boros juga. Jadi yang LG persiapan untuk kedepannya itu adalah teknologi baterai yang semakin irit, walaupun konsumsi pemakaian layarnya cukup terang ya gitu. Untuk LTE sendiri gimana Mbak? Dari sisi LG apa kesiapannya? Sudah ada seri yang memang akan segera diluncurkan begitu Indonesia sudah rolling LTE?
Kalau untuk LTE, LG sangat ready karena berbagai handphone high-end LG sebenarnya sudah LTE ready. Contoh seperti G3, G3 ini juga sudah LTE ready. Jadi once LTE is rolling di Indonesia, kita udah siap upgrade softwarenya sehingga semua pengguna LG udah bisa nikmatin LTE. Dan kalau kita ngelihat historinya LG di LTE, LG itu 23% pemegang patent di seluruh dunia untuk LTE teknologi. Jadi di negara-negara lain juga banyak operator gitu memilih LG sebagai partner tuh karena memang LG itu global leader di LTE teknologi. Dan enaknya kalau udah beli handphone LG yang high end, contohnya kayak G3 atau Nexus 5, dia kan sudah LTE ready. Jadi once LTE itu service rolling, kita akan ada OTA yaitu on the air push notifications untuk upgrade software, dan itu akan otomatis bisa nikmatin LTE. Untuk target LG sendiri kedepannya apa aja Pak yang akan dicapai? Ada nggak target-target tertentu? Targetnya tentu jadi ya kita mau jadi top player lah ya gitu, at least top 3 player lah di Indonesia gitu, dan kita percaya banget dengan growth yang kita lagi alami nih saat ini dan respon market, kita percaya untuk achieve itu. Pak, selain kesibukan kerja sehari-hari ini, apa sih yang dilakukan di waktu senggang atau hobi apa yang dilakukan? Apa ya? Kalau untuk hobi sih, ya saya sehari-hari kan kerja paling sampai jam 8, jadi pulang ya paling main sama anak-anak sih. Main sama anak-anak, bantuin kerjain PR mereka juga gitu kan. Terus ya kalau weekend paling juga sama anak-anak sih ngajak mereka main kemana gitu kan, belanja. Jadi memang karena aku kerjanya juga udah cukup loadnya cukup heavy, kebetulan jadi kalau weekend sama malam gitu memang fokus ke full buat keluarga gitu sih. Itu mengatur waktunya seperti apa sih Mbak? Kan tergolong ibu muda tapi dengan jabatan yang tinggi sibuk gitu. Untuk ngatur waktunya yang penting kalau buat saya pengertian dari keluarga ya, karena kalau misalnya keputusan memang sudah untuk bekerja kan itu keputusan keluarga sebenarnya, bukan keputusan saya. Jadi alhamdulillah sih dari keluarga juga sangat ngerti dan tapi saya komit nih, misalnya kayak weekend itu nggak boleh ada pekerjaan gitu, except kalau misalnya lagi ada event gitu. Jadi saya komit dengan hal itu, terus komit kayak seminggu tuh 3 kali makan malam harus bareng anak-anak gitu misalnya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu dijaga aja supaya ya kadang berantem juga sama orang di rumah ada lah gitu kan, karena mungkin kerjaan lagi padat terus nyampe rumah anak-anak nangis dan segala macam. Cuma itu ya, itu dinamika dalam kehidupan aja sih. Kalau dipikir-pikir ya seru juga sebenarnya kan, tapi kalau ngeliat anak-anak biasanya capeknya hilang sih. Iya. Oke Mbak Dinda, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa juga untuk kesempatannya mampir di kantor Majalah Sinar. Oke, demikian wawancara kita dengan Mbak Adinda Nesvia, Head of Product Marketing LG Mobile Indonesia. Terima kasih.